Oke, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Kali ini kita akan membawakan topik mengenai digital marketing, pemasaran melalui digital atau internet. Mengapa kita harus melakukan itu? Karena dengan ada internet, kita bisa searching, bisa melihat video, bisa melihat iklan, bisa mencari informasi secara detail, dan lain sebagainya. Nah, kenapa kita harus melalui digital? Ternyata dari berbagai sumber yang saya pelajarin, ternyata 60-67% masyarakat itu mencari informasi yang mereka tidak tahu itu melalui internet. Kemudian yang kedua, orang yang melihat TV juga masih tinggi. Tapi apabila mereka menemukan informasi yang kurang jelas, mereka men-searching lagi lewat internet. Jadi internet ini bisa kita manfaatkan dalam melakukan kegiatan marketing kita. Nah, yang pertama, digital marketing itu bisa kita mulai dengan website. Website ini sangat penting sebagai representatif office kita secara virtual. Jadi, bayangkan kalau kita secara offline, kita datang ke kantor, minta informasi, kita yakin ada kantornya, ada informasi detailnya. Nah, sama juga, website ini adalah semacam landing page. Jadi orang apabila mencari informasi atau data-data tertentu, dia datang ke website kita, di situ kita uraikan data-data kita secara detail. Sehingga orang lebih yakin dengan produk yang akan mereka beli. Nah, kemudian, poin-poin pada saat kita menyusun website itu ada beberapa. Yang pertama adalah konsistensi. Jadi, dengan ada website ini, kita harus membuat data-data informasi yang sifatnya konsisten. Apabila nanti ada perubahan, bisa kita update lagi. Kemudian yang kedua yang bersifat information coding, istilah. Kemudian color-nya seperti apa, text clarity-nya seperti apa, kemudian information placement-nya seperti apa, kemudian coherence-nya seperti apa. Itu detail-detailnya tidak perlu saya jelaskan. Syarat-syarat untuk membuat website bisa Anda pelajarin, atau Anda kita kesulitan buat website, kita bisa mensubkan ke orang lain untuk membuatkan website yang kita inginkan. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita membuat website, kita maksimalkan yang disebut dengan search engine. Nah, search engine itu adalah salah satu contohnya adalah search engine ads, Google AdWords. Jadi, setelah kita bikin website, nah kemudian kita harapkan website itu dicari oleh orang atau calon customer, dan kita membuat keyword-keyword. Nah, ini penting ya. Jangan membuat keyword-keyword yang tidak general, yang tidak umum. Nah, oleh karena itu, pada saat kita menyusun keyword, kita harus memposisikan diri kita apabila kita seorang yang sedang mencari informasi. Ya, jadi, jangan membuat keyword-keyword yang menyulitkan orang, tidak mengerti. Nah, ini penting. Nah, search engine itu juga bisa kita optimasi dengan adanya search engine ini, dengan mungkin pernah dengar SEO, Search Engine Optimization. Jadi tujuannya adalah metodenya bisa Anda pelajarin, polanya seperti apa. Dengan ada Search Engine Optimization ini, kita harapkan orang bisa men-search, menemukan website kita, informasi-informasi yang mereka perlukan. Nah, diharapkan, oleh karena itu ini penting, dalam website kita itu ada brand, ada produk, ada artikel yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian ada poin yang ketiga yang disebut dengan display ads. Mungkin pernah dengar display ad, Google Display Network. Nah, tujuannya adalah kita manfaatkan Google Display Network ini untuk membangun awareness. Jadi, ketertarikan orang aware terhadap brand atau produk kita di dalam internet dengan menggunakan iklan-iklan atau iklan display atau banner yang ada di Google Display Network. Nah, itu bisa kita manfaatkan. Nah, yang berikutnya, menurut penelitian, orang mencari informasi tersebut itu bisa melalui berbagai media. Nah, tetapi menurut penelitian, saat ini Google itu diakses 80% oleh masyarakat dunia. 20%-nya lewat media lain. Nah, di dalam Google itu sendiri, sebagai informasi, itu bisa kita manfaatkan, karena di dalam Google itu ada Google Properties, yaitu Google, Froggle, Gmail yang bisa kita manfaatkan. Dan yang kedua, Google itu ada content publisher-nya. Content publisher, jadi kita bisa manfaatkan juga. Nah, kemudian yang ketiga adalah search and partner. Nah, di dalamnya ada search and partner. Jadi artinya
Google ini bisa membantu kita mempromosikan produk dengan kita bantuan langsung produk, artikel, promotion, atau content story, dan lain sebagainya. Itu teknikalnya silahkan dipelajari lagi. Nah, kemudian salah satu media adalah YouTube. Nah, YouTube ini salah satu media yang banyak diakses, entah peringkat 2 atau peringkat 3 di dunia yang banyak diakses orang. Oleh karena itu, YouTube bisa kita manfaatkan dengan membuat promosi produk kita, atau kita mempromosikan produk kita melalui channel-channel YouTube milik orang lain. Tentu saja kita mencari channel-channel YouTube yang mana para pengikutnya itu adalah kelompok orang-orang yang kita tahu bahwa itu adalah target kita. Jadi jangan sampai kita mencari channel-channel YouTube yang ternyata followernya itu mostly bukan berpotensi untuk membeli produk kita. Jadi itu bisa dipikirkan. Nah, ini menurut data internet, ternyata 80 orang Indonesia itu 91% itu masih menonton TV saat ini ya. Ini kondisi akan berubah terus. 89% mereka menonton lewat YouTube. Jadi mereka nonton YouTube. Tapi ada sebagian besar masyarakat kita yang masih menggunakan paper, membaca berita dari koran paper, hard paper, seperti yang zaman itu masih ada. Ada juga yang lewat majalah masih ada, bisa juga masih mendengarkan radio, atau bisa juga nonton video-video yang ada di Facebook. Tapi yang paling tinggi adalah tetap di TV. TV itu kurang lebih 91%. Tetapi kenyataannya sebagian besar itu masih melakukan itu semua. Masih dikuasai oleh 91% oleh menonton TV, 89% lewat YouTube. Jadi ini bisa saya sampaikan bahwa channel YouTube itu adalah suatu channel yang potensinya semakin besar. Nah, yang berikutnya adalah melalui sosial media. Jadi sosial media, tentu teman-teman lebih tahu banyak ya. Ada Facebook, Twitter, Google, ataupun channel-channel yang lain bisa dimanfaatkan. Nah, ini saya baca data dulu. Menurut data, ternyata kita masyarakat Indonesia itu menggunakan Facebook itu Jakarta itu terbesar nomor 2 di dunia setelah Bangkok. Tapi kalau di Indonesia, Facebook itu tetap nomor 1 ya, tetap nomor 1 hingga saat ini. Nah, data ini bisa berubah terus sesuai dengan perubahan situasi di pasar, trennya seperti apa. Jadi apabila saat ini saya sampaikan ternyata berubah, itu kemungkinan bisa seperti itu. Nah, kemudian yang bisa kita gunakan juga adalah fasilitas DM, direct mail. Jadi direct mail, apabila kita sudah mengetahui kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang mungkin sudah tertarik dengan produk kita, ingin membutuhkan data-data yang lebih detail tentang brand produk kita, produk benefit kita, dan lain sebagainya, bisa kita mengirim informasi-informasi melalui direct mail. Nah, direct mail itu sekaligus untuk mengirim portfolio bisnis kita, produk kita, dan lain sebagainya, benefitnya apa, keuntungannya apa, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir, yang berikutnya adalah kita melakukan monitoring dan analitik. Nah, analitik ini tujuannya untuk mengukur performance. Website kita itu diakses berapa banyak. Website kita itu diakses oleh kelompok orang-orang yang berasal dari area mana. Atau diakses oleh orang-orang dengan umur sekian. Kemudian topik-topik apa, produk-produk jenis apa yang banyak diakses, dicari oleh orang yang masuk ke website kita. Jadi traffic ini itu harus diamatin. Jadi setiap hari kita harus monitor terus. Jadi kalau bisnis Anda masih kecil, mungkin kita bisa melakukan monitor secara mandiri. Apabila bisnis kita sudah mulai medium, mungkin kita punya tim yang mengamatin pergerakan itu secara detail. Nah, apa saja yang diukur dalam web analitik itu? Nah, yang pertama, siapa yang mengunjungi web kita. Kemudian mereka itu berasal dari mana aja, atau topik-topik apa atau produk apa yang mereka akses. Nah, ini penting. Nah, kemudian Google Analytics Features itu bisa Anda baca sendiri. Ada yang bisa mengukur visitnya berapa, page view-nya bagaimana, geolocation-nya, top konten yang sering diakses, kemudian traffic sources-nya seperti apa, kemudian rata-rata mereka menonton itu berapa lama. Karena apabila yang kita sajikan itu tidak menarik, mungkin orang baru melihat 15 detik langsung keluar. Atau bisa juga dia baru menonton
10%, 15%, 25%, 50% bisa sampai keluar. Oleh karena itu fungsinya informasi yang kita sampaikan itu harus sesimpel mungkin, semenarik mungkin. Itu apabila berupa artikel, apabila kita berupa video. Nah, ini penting juga bahwa video-video itu harus mampu menjelaskan produk atau brand kita secara dengan baik. Nah, digital marketing impact. Jadi kalau kita melakukan kegiatan marketing itu yang pasti kita harapkan ada impact-nya. Nah, impact yang pertama tentu target kita adalah ke customer, yaitu seberapa besar kita melakukan approach terhadap customer. Kemudian yang kedua, satisfaction mereka bagaimana. Kemudian yang ketiga, kita memaintain loyalty customer itu seperti apa. Kemudian dan seterusnya sampai kita membantu customer untuk membuat decision sampai akhirnya mereka membeli produk kita. Dan impact yang pertama tadi terhadap customer, yang kedua adalah brand. Brand adalah satu, kita harus bisa meningkatkan image. Kemudian yang kedua, awareness kita semakin tinggi. Kemudian yang ketiga, tentang brand itu adalah tentang kredibilitas. Jadi, apabila kita mempromosikan, kredibilitas ini penting. Nah, poin yang ketiga, impact digital marketing adalah terhadap kompetitor. Kita harus tetap waspada. Yang disebut kompetitor adalah orang yang melakukan bisnis yang sama dengan kita, di range harga yang sama, di kelompok pemetaan industri yang sama. Nah, ini terpenting ya. Jadi, tujuannya adalah kita bisa lebih unggul dari customer, atau kita memperbesar customer kita dari kompetitor berpindah ke kita, atau kita menciptakan customer baru dengan terobosan-terobosan baru. Nah, kemudian impact yang keempat, digital marketing itu adalah dari segi media. Media itu kita harus memperhatikan pemasaran yang bersifat viral, atau traffic booster, kemudian traffic booster yang berbayar, dan lain sebagainya. Nah, itu tugas orang berbisnis untuk melakukan analisa ini dengan secara kontinu dan terus-menerus. Nah, ada satu lagi yang disebut dengan platform Google Ads. Nah, ini bisa kita manfaatkan Google Ads dan Google AdWords dan Facebook Ads. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Ya, teman-teman bisa mempelajari sendiri. Misalnya kalau kita gunakan Facebook, kita gunakan Facebook fanpage misalnya, atau kita menggunakan fitur-fitur yang ada itu kita manfaatkan di Facebook itu. Karena Facebook itu punya, kenapa kita tetap harus menggunakan Facebook? Ingat, di Indonesia pengguna Facebook tetap yang paling besar saat ini ya. Kita harapkan dengan menggunakan Facebook itu kita bisa mempromosikan produk brand kita ke tepat sasaran. Kemudian yang kedua, Facebook itu saat ini masih yang terbesar di dunia dan di Indonesia. Nah, waktu berjalan terus bisa nanti bergeser, kita bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi. Kemudian sistem pembayaran di Facebook itu iklannya adalah cost per klik. Nah, artinya kalau orang tidak mengklik, otomatis kita tidak dicas costingnya. Atau cost per impression. Jadi kalau orang tidak impress, kita tidak dicas biaya. Jadi sifatnya bisa menghemat kita. Kemudian di Facebook bisa membantu kita meningkatkan brand trust ya, melalui iklan yang bersifat rekomendasi. Kadang-kadang kalau kita buka Facebook ada iklan yang sifatnya rekomendasi. Nah, itu membantu kita untuk meningkatkan trust orang terhadap brand kita. Atau sponsor stories ads. Sponsor stories ads artinya itu bisa meningkatkan brand trust terhadap orang-orang yang membaca tentang produk kita. Nah, kemudian dengan menggunakan Facebook ini juga bisa membantu menyebarkan dan memperluas, menciptakan viral dari sesama pengguna Facebook. Nah, tipe-tipe Facebook macam-macam bisa Anda baca sendiri. Nah, kemudian iklan bisa kita pilih juga kalau kita iklan di Facebook. Apakah kita muncul di kelompok sponsor stories. Kalau Anda buka Facebook itu ada yang disebut sponsor stories. Nah, itu bisa Anda pakai. Nah, tentu biayanya Anda pelajarin berapa membayarnya seperti apa. Atau bisa juga kita promote post ads. Jadi kita promote post ads. Jadi oke, itu detailnya Anda bisa pelajari. Atau lewat marketplace ya. Marketplace banyak media-media kelompok-kelompok yang sifatnya marketplace. Nah, kemudian cara kerja mereka secara umum Facebook itu mendetek para pengguna Facebook itu berdasarkan apa? Geografis. Geografis itu berdasarkan mereka lokasi di mana. Nah, apabila produk kita itu produknya ada di Bandung, mereka akan mempromosikan ke orang-orang yang
berlokasi di Bandung. Atau demografis bisa juga berdasarkan usia. Jadi ini yang saya sebutkan adalah contoh. Atau mungkin berdasarkan interest, ada orang yang suka musik, suka kue, apabila kita produknya berhubungan dengan kue, nah itu bisa dipromosikan kepada orang-orang yang interestnya di bidang kue atau dessert. Ini hanya contoh-contoh saja ya. Nah, kemudian ada satu lagi tadi yang di awal sempat saya sebutkan adalah Google AdWords. Google AdWords adalah program iklan dari Google. Nah, kita dapat menjalankan usaha ini lewat iklan di Google platform untuk menarik pembeli potensial. Kenapa di Google itu sangat potensial? Karena ternyata 80% pengguna internet di dunia itu mengakses internet lewat Google. Nah, di Indonesia lebih besar lagi. Orang Indonesia mencari informasi lewat Google itu 90% lebih, sekitar 92%. Mungkin saat saya sampaikan ini mungkin lebih besar lagi. Jadi artinya, kalau yang mengakses Google itu besar, itu merupakan peluang probabilitasnya semakin besar. Nah, diharapkan dengan ada Google AdWords ini, satu, kita tepat sasaran. Nah, kita tidak perlu bayar iklan yang kita tampilkan, kecuali iklan kita itu diklik oleh orang yang menonton. Kemudian jaringan Google ini juga sangat luas ya. Dan hasilnya bisa terukur ya. Nanti ada report-report yang bisa kita lihat. Detailnya Anda bisa pelajarin. Nah, jadi itu yang saya sampaikan tadi. Kita bisa mencari kegiatan-kegiatan digital marketing ini. Apa yang bisa sesuai dengan produk kita. Apa yang tidak tepat. Kelompok-kelompok mana yang bisa kita targetin. Nah, itu bisa kita pelajarin ya. Kemudian, mungkin kita terlalu banyak ya, informasi-informasi, overload informasi, kita ikut seminar, cara mengerjakan ini, software ini. Oke, ada hal yang paling penting adalah kembali ke fondasi perusahaan Anda. Fondasi perusahaan Anda pada umumnya adalah, yang terpenting adalah kita bisa menentukan target market kita. Nah, untuk bisa menentukan target market, kita harus tahu segmentasi dari data yang kita pelajarin. Nah, kemudian yang kedua, kompetitor kita siapa? Kompetitor kita siapa? Kemudian value kita yang kita tawarkan ke konsumen itu seperti apa? Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat, bisa dipelajarin, bisa kasih komen, masukan, perbaikan, dan lain sebagainya. Oke, kita ketemu lagi di sesi yang berikutnya. Terima kasih.